bahwa realita demokrasi di Indonesia hari ini telah dicederai lagi. Halo Sobat Indo Prime, berjumpa lagi di podcast Indo Prime TV yang selalu menyajikan informasi yang menarik dan juga inspiratif. Masih dalam serba-serbi tentang pemilu, berbicara tentang pemilu kita tidak bisa berbicara atau melepaskan diri dari fakta kinerja lembaga penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum. Tentunya untuk membahas Komisi Pemilihan Umum serta kinerja dan juga sepak terjangnya pada pemilu 2024 ini, saya akan ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu Pak Surya Pandiantara dan juga Gus Tortor dari tim pemenangan daerah untuk pasangan capres nomor 03, Pak Ganjar dan juga Profesor Mahfud MD. Masih dengan topik yang sangat hangat nih Pak, masih sangat baru mungkin. Ada beberapa tanggapan yang mau Bapak berikan dari terkait hal tersebut, Pak Surya dan juga Gus Tortor, terkait putusan DKPP terkait ini ya Pak, sanksi pelanggaran kode etik ya? Iya, pelanggaran keras. Jadi terima kasih Gaby, Gus Tortor. Jadi per hari ini ya, per tanggal 5 Februari ya. Masih hangat ya? Sangat hangat sekali. Ini saya izin bacakan ya, Boleh. Gus Tortor ya, Gaby ya, supaya sama-sama kita simak. Ini saya baca pemberitaan dari CNN Indonesia 5 Februari 2024 jam 11.21. Ini pemberitaannya dari CNN. Meskipun tadi kita sama-sama tonton juga ya bareng gimana statement dari Pak Hedi ya, Ketua DKPP. Jadi berdasarkan gitu ya, sidang 135, 136, 137, dan 141 strip PKE, strip DKPP, garis miring Romawi 21, garis miring 2023. Ini keputusan DKPP Republik Indonesia gitu ya. Salah satunya nih keputusannya yang paling menarik itu menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir. Gitu. Jadi menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari selaku Tradu 1, selaku ketua merangkap anggota KPU, Komisi Pemilihan Umum. Ini keputusannya berlaku sejak keputusan ini dibacakan. Jadi hari ini ya? Iya, dibacakannya itu 5 Februari 2024. Jadi ini menarik sekali nih, Gus Tortor kan. Jadi kita melihat bahwa realita demokrasi di Indonesia hari ini telah dicederai lagi begitu ya. Cedera lagi nih demokrasi kita. Jadi kemarin ketua MK-nya sudah disanksi etik begitu ya. Nah, sekarang ketua KPU-nya kalau dalam diksi DKPP itu sanksi peringatan keras terakhir. Jadi gini Kak. Dan ternyata melanggar kode etik gitu. Iya dong, melanggar. Kode etik ya Pak? Jadi begini, masalah yang ada ini, jadi ternyata Gaby, KPU RI itu menerima itu kan pencalonan Gibran sebagai cawapres tanpa merubah PKPU-nya. Gitu. Jadi PKPU-nya belum dirubah, tapi Gibrannya sudah diterima jadi cawapres. Kan ini masalah kalau dalam perspektif hukum. Lah, terus kemudian yang menjadi landasannya apa? Sementara PKPU-nya belum dirubah, tapi Gibrannya sudah diterima. Nah, memang sanksinya peringatan keras terakhir ya, Gus ya. Tapi kemudian yang harus kita waspadai dan yang harus sama-sama kita antisipasi adalah yang paling utama adalah netralitas KPU. Dari awal saja, ini kan dari awal mulai dari tahapan pendaftaran calon saja, KPU RI sudah melakukan pelanggaran. Kan begitu ya? Ya. Nah, maka kan akhirnya kita jadi bertanya-tanya, ini kalau dari awalnya aja udah ada pelanggaran sehingga menyebabkan sanksi peringatan keras terakhir, bagaimana nanti di hasilnya? Kan itu. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya, Gus Tortor. Bagaimana? Justru sebetulnya dengan peringatan keras ya, peringatan keras ini, peringatan keras terakhir gitu ya. Mungkin KPU akan semakin hati-hati gitu loh. Kita berharap dengan peringatan keras terakhir ini membuat KPU bisa introspeksi diri dan mengambil sikap yang sebijak mungkin sehingga tidak melanggar lagi peraturan. Karena kalau dia sampai melanggar lagi peraturan, ada pengaduan lagi,
berarti kan pasti akan keluar vonis gitu loh. Mm-mm. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan KPU? Pelanggaran apa yang paling memungkinkan? Pelanggaran yang memungkinkan kan eh, terjadinya manipulasi hasil suara Betul, gitu loh. betul. Ya, apabila nanti terjadi manipulasi hasil suara dan ada yang melaporkan, ada bukti dan sebagainya, saya sih sebetulnya ada satu apa ya? Ada satu asumsi atau perkiraan aja. Karena melihat ada kemungkinan eh, pemilu atau pilpres ini digagalkan dan kemudian Pak Jokowi bisa melenggang untuk menjadi 3 periode. Itu yang dikhawatirkan gitu loh. Semoga sih tidak terjadi. Saya juga tidak mengerti banyak tentang hukum gitu ya. Semoga hal ini tidak terjadi dan semoga ini ada hikmah baiknya walaupun sebetulnya sejauh ini tidak ada dampak apa-apa kan karena pencawapresan itu pun tetap berjalan. Hanya peringatan kepada si pembuat keputusan aja tapi tidak berdampak pada keputusan yang diambil. Itu permasalahannya. Ya, mari kita berpikir baiklah, berhusyudon istilahnya untuk melihat ini sebagai sebuah pencerahan dari perjalanan akhir Pilpres di putaran pertama. Semoga sih itu aja yang kita harapkan bahwa Pilpres di putaran pertama ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada lagi kecurigaan-kecurigaan tentang hal-hal yang bisa mengakibatkan atau bisa terjadinya kecurangan. Iya. Jadi memang Gebi banyak ya potensi kecurangan yang bisa dilakukan jika seandainya KPU-nya tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Gitu ya kira-kira. Ini potensi pertama. Potensi pertama itu bisa saja KPU itu memperbolehkan orang yang tidak seharusnya boleh mencalonkan diri. Nah, itu potensi pertama. Itu kan meskipun sudah ada putusan MK yang ternyata juga melanggar etik gitu kan. Terus juga ditambah ini ternyata KPU-nya pun memperbolehkan Gibran tidak didahului dengan perubahan PKPU begitu ya. Nah, ini berbahaya. Ini potensi pelanggaran pertama. Ini kita berbicara potensi pelanggaran yang dilakukan KPU dalam pemilu. Lalu yang kedua tadi betul seperti yang disampaikan Gus Tortor, bahaya selanjutnya, potensi bahaya selanjutnya apabila KPU ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, itu adalah manipulasi hasil Akhir perhitungan akhir penghitungan suara pemilu. Jadi KPU itu kan bertingkat ya. Ada KPU RI, terus ada KPU daerah, provinsi gitu ya, terus kota kabupaten, terus kecamatan, ada PPK, ada PPS, terus terakhir ada KPPS. Nah, KPPS ini yang bertugas di TPS. Nah, yang menghimpun suara dari kotak suara, yang menghitung secara langsung itu di KPPS ini. Jangan sampai, itu kan ada istilahnya form C1 gitu ya. Form C1-nya suara paslon A 10, suara paslon B 5, suara paslon C itu 30 malah berubah. Nah, jadi potensi pelanggarannya pertama nih, ketika surat suara itu dibacakan, nah ini nanti disampaikan ke teman-teman saksi gitu ya, potensi pelanggarannya. Ketika surat suara itu dibacakan oleh petugas KPPS, yang dicoblos siapa, yang dibaca siapa. Nah, itu potensi pertama. Harus sama-sama diperhatikan. Nah, jangan sampai yang dicoblos C, tapi kemudian yang dibacakan B. Nah, jangan sampai, gitu kan. Nah, itu perlu diperhatikan baik-baik. Lalu yang kedua, ketika sudah menjadi form C1, itu kan masuk ke PPK dan PPS gitu kan. Jangan sampai berubah. Di C1-nya hasilnya misalnya tadi A itu secara keseluruhan itu di TPS itu sudah dihimpun dan dihitung, ternyata A itu ada 100 misalnya kan, B itu ada 50, C itu ada 200 misalnya begitu. Tapi begitu nyampai ke PPK PPS pas pleno di kota gitu ya, di KPU kota berubah hasilnya. Nah, itu potensi manipulasi. Harus kita sangat perhatikan dan sangat-sangat kita awasi gitu kan.
Nah, terus juga yang ketiga ya, selain manipulasi itu informasi. Jadi informasi ini juga penting, masyarakat juga harus tahu. Jadi KPU itu uploadlah coba C1-nya itu di website dan benar-benar bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Begitu kan? Iya. Jangan bilangnya mau di-upload, tapi kemudian ketika masyarakat mencoba untuk mengakses malah sulit sekali. Nah, jangan sampai seperti itu, begitu kan? Nah, maka penting bagi kita, bagi teman-teman relawan, juga teman-teman di tim pemenangan gitu kan, untuk selalu mengawasi hal ini. Tadi di awal saja ketika ingin mendaftarkan diri sudah terjadi pelanggaran, apalagi nanti di akhir. Akhirnya kan ada tendensi seperti itu, ada kekhawatiran seperti itu di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita bisa percaya sama komisioner KPU dalam menjalankan tugasnya yang baik, itu kan jika seandainya di awal saja sudah ada pelanggaran-pelanggaran semacam ini. Nah, makanya masyarakat perlu sangat-sangat berhati-hati gitu mungkin ya, Ya. Christopher. Peraturan sekarang kan setiap pencoblos atau masyarakat itu boleh mendokumentasikan hasil C1 ya. Iya. Hasil C1. Jadi boleh mendokumentasikannya, boleh memotret gitu ya, dan boleh menguploadnya ke media sosial. Nah, kalau kita mungkin di TV akan ada lembaga survei gitu ya, tapi kita juga bisa membuat survei juga di setiap grup-grup sosial media, entah itu WA, entah itu Facebook gitu ya, mengumpulkan teman-teman dari daerah atau dari beberapa wilayah untuk mengumpulkan hasil C1-nya. Kita bisa lihat rekapannya yang kita punya gitu. Anggaplah bahwa ini adalah survei yang kita lakukan secara independen. Nah, nanti kita akan bisa membedakan tuh survei kita, survei yang ada di TV, dan hasil dari KPU. Itu cara kontrol yang paling mudah sebenarnya. Sehingga apalagi kalau misalkan kita punya grup yang bisa se-Indonesia gitu loh. Se-Indonesia kita bisa dapat rekapan dari teman misalkan dari Sumatera, ada 4 di sana juga ada grup orang-orang Sumatera ya, dia bisa kasih rekapan, dimasukkan ke grup provinsi, grup provinsi ke grup nasional, kita akan mendapatkan data valid tuh. Yang mungkin margin errornya di bawah 2%, karena betul-betul hasil real kan. Nah, apabila nanti ada selisih antara lembaga survei yang ditayangkan di TV dengan hasil yang secara nasional, kita punya kontrol. Ternyata semua akan memperlihatkan bahwa ini formulir C1 yang benar dari tingkat mungkin dari kabupatennya ke provinsinya, provinsi ke nasionalnya. Dan ini bisa terjadi dimanapun gitu loh. Kalau misalkan ada grup di Jogja, silakan grup Jogja dari beberapa daerah mengambil C1-nya terus direkap gitu ya. Foto C1-nya nggak usah banyak-banyak, misalnya 10 direkap, kirimkan ke grup Jawa Tengah atau Jawa, akhirnya kita punya grup yang nasional. Jadi sekarang dengan kemudahan internet ini justru membuat kita menjadi lebih bisa mengawasi dengan cermat ya. Itu permasalahannya. Selebihnya sebetulnya balik lagi bahwa sebetulnya yang paling sulit itu ketika kita mengawal suara ini secara organisasi di bawah, kita paling hanya bisa mengawal sampai tingkat 2. Kayak saya sebetulnya petugas KPPS ya. KPPS ini bisa mengawal sampai kecamatan. Kita bisa juga nanti di kecamatan mengawal sampai Kota Madya, gitu, di Depok. Nah, dari Depok ke provinsi dan dari provinsi ke nasional, kita udah nggak mungkin bisa mengawal. Tapi harus ada tim lain yang harus mengawal itu. Entahkah dari lembaga independen atau dari parpol atau tim pemenangan capres-cawapres. Gitu. Sehingga betul-betul bisa terkontrol. Iya, jadi saya menyambung Mas Tortor. Jadi kemarin itu tanggal 3 Februari kita itu bikin kegiatan, kita bareng-bareng kan ya, Gus Tortor hadir juga kemarin kan. Jadi tanggal 3 itu kita di tim pemenangan nasional, terus juga bersama teman-teman TPN, TPD, dan juga relawan dan simpatisan secara umum, itu kita rame-rame hadir ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, jadi kita mendengarkan pidato dari Pak Ganjar, terus juga pidato dari Ibu Megawati gitu ya. Nah, ada yang menarik.
dari kegiatan tanggal 3 Februari itu. Jadi itu kita dikasih kentongan kayu gitu Iya. ya. Nah, untuk kalau si scambling itu di kampung-kampung itu kan ada kentongan Berbahaya, kayu itu tanda tuh. bahaya. Itu tanda berbahaya dan waspada gitu Waspada. kan. Waspada ini situasi dalam bahaya atau berbahaya gitu ya. Nah, maksud dari simbolik memukul kentongan kayu ketika acara tanggal 3 Februari kemarin itu ya itu tadi. Ya. Untuk meningkatkan kewaspadaan kita terhadap potensi-potensi kecurangan dalam pemilu 2024 Betul. nanti. Gitu. Nah, termasuk salah satunya yang seperti putusan DKPP hari ini. Ya. Gitu kan. Jadi putusannya hari ini ternyata ada pelanggaran gitu kan yang dilakukan oleh Ketua KPU RI gitu kan dan juga anggota KPU RI lainnya gitu kan. Nah, jadi itu yang paling kita sebagai pemilih juga sudah harus mulai dewasa. Betul. Masa kita akan memilih orang yang 2 kali produk dari pelanggaran kode etik Iya, gitu loh. betul. Nah, kalau dia sudah jadi calon saja melanggar 2 kali pelanggaran kode etik, bagaimana selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan negeri ini gitu. Itu yang harus kita analisa secara pikiran jernih dan terbuka. Pikiran itu kan seperti parasut terjun payung, berguna kalau terbuka. Kalau kita tidak pernah membuka pikiran kita dengan informasi-informasi semacam ini, ya kita akan mempicikkan diri kita sendiri, membodohkan diri kita sendiri. Iya, jadi kalau main bola itu Gus, itu kan kalau kita main sepak bola itu ada pelanggaran ringan, ada pelanggaran berat ya. Ada kalau pelanggaran ringan itu cukup diperingatkan saja oleh wasit. Ini udah kartu kuning kedua nih. Itu. Udah kartu kuning kedua, Iya, tinggal ada. nunggu 1 kali pelanggaran lagi udah pelanggaran keras keluar gelanggang. Iya, itu maksud saya. Tapi terlepas sanksi itu diberikan secara maksimal atau tidak, yang Ya. harus digarisbawahi, ini orang melakukan pelanggaran. Ya, ada pelanggaran yang secara resmi sudah ketuk palu. Iya, apapun jenis pelanggaran ini orang kasar. Kalau main bola ini orang mainnya kasar gitu. Dia melanggar terus. Masalah dia cuman kena kartu kuning atau nggak kena kartu merah, tapi intinya nih orang melanggar terus. Nah, kira-kira kan kayak gitu. Nah, ini yang perlu sama-sama diperhatikan oleh masyarakat. Gimana perasaan kalian kalau idola kalian gitu kan ternyata mainnya kasar, melakukan pelanggaran terus. Emang iya sih nggak di kartu merah, tapi kartu kuning, tapi kemudian diperingati wasit. Nah, ini kan jadi catatan tersendiri. Jangan sampai deh presiden atau wakil presiden atau pimpinan negara kita adalah orang-orang yang hobi melakukan pelanggaran. Yang produk dari pelanggaran etis. Produk dari pelanggaran. Nah, itu kan yang berbahaya gitu. Nah, dalam rangka ini pula kita harus meningkatkan kewaspadaan kembali Ya. lagi tadi ya. Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan juga kita harus bisa menjadi benar tadi yang disampaikan oleh Gus Tortor, harus menjadi pemilih yang cerdas Gus Betul. ya gitu. Ini ngapain lah dipilih yang melanggar-melanggar gitu. Udahlah pilih yang terbaik untuk bangsa ini gitu. Pendewasaan politik kan mulai dari sana. Jadi setelah kita mencoblos tanggal 14 bukan selesai, tapi kepedulian kita terhadap suara kita dihitung atau tidak Betul. secara nasional. Nah, sekarang dengan teknologi yang ada, dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada, itu bisa mudah untuk melakukan itu. Seperti tadi saya katakan, buat grup, dokumentasikan, tayangkan. Sehingga kita semua bisa kontrol. Iya, jadi memang ada tim pemenangan nasional, memang ada tim pemenangan daerah, memang ada relawan, memang juga ada partai-partai Partai. politik. Tapi yang paling penting itu adalah masyarakatnya Betul. itu sendiri. Harus Gitu bangkit. kan. Masyarakatnya ini kita dari TPD, tim pemenangan daerah, terus juga Gus Tortor dari relawan. Ini kan kita ini ingin mengajak, ayolah kita tingkatkan kualitas demokrasi di Indonesia ini, begitu maksudnya. Karena hanya dengan demokrasi yang berkualitas baik akan menghasilkan pemimpin yang baik pula, kan kira-kira seperti itu. Terus juga masyarakat juga harus lebih berpikir maju gitu ya. Jangan tadi pesan Gus Tortor benar, jangan pilih pemimpin yang melanggar terus gitu ya Gus ya. Nah, terus juga yang paling penting lagi adalah kita berani untuk menyatakan sikap. Jangan golput Ya. gitu ya. Kalau memang kita merasa ada yang perlu diperbaiki dari bangsa kita, pilihlah pemimpin yang terbaik agar bangsa ini bisa menjadi lebih baik. Dan menurut kami dan menurut saya gitu ya,
ya pemimpin terbaik itu yang hari ini ada adalah Pak Ganjar dan Prof Mahfud yang memiliki visi jelas dan juga memiliki program-program yang bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin begitu. Betul, betul. Ya, kritik yang cukup pedas ya bagi KPU dan juga Bawaslu tentunya pasti Iya. ya. Bukan sekedar kritik, tapi ini tamparan, Betul, udah tamparan betul. Iya gitu. Buat KPU sudah menjadi tamparan karena satu kali lagi dia melanggar, ini sudah peringatan terakhir secara Iya dong. tegas dan keras. Iya. Ini ada fakta yang cukup mencengangkan tadi di belakang ini. Hmm. Terkait tadi ada sekitar 33.740 pelanggaran kampanye yang memang sampai saat ini sudah terrecord ya Ya. dalam pengawasan Bawaslu. Artinya sebetulnya sebelum ini sudah banyak sekali yang harusnya menjadi teguran bagi KPU dan juga Bawaslu untuk membenahi birokrasi dan juga pola kerjanya mungkin. Nah, terkait hal tersebut, kalau kita beranjak untuk mengharapkan mungkin kinerja KPU dan Bawaslu membaik selama 9 hari terakhir, rasanya menurut saya nggak cukup sulit. Oh mungkin iya, ya, Pak. masih. Mungkin terakhir sebelum menutup, bisa diberikan saran-saran mungkin dari Pak Surya dan juga Gus Tortor terhadap pemilih dan juga generasi muda, khususnya kontrol apa yang bisa kita lakukan untuk menjamin pemilu ini berjalan dan bisa menyalurkan dengan baik aspirasi dari masyarakat sendiri. Iya, saya setuju tadi disampaikan Gus Tortor ya. Ini generasi muda, Gen Z, terus juga milenial, terus juga masyarakat secara umum ya. Jadi dalam klaster usia manapun gitu. Jadi kita harus berperan aktif. Tadi pesan di tanggal 3 Februari itu kita harus meningkatkan kewaspadaan kita terhadap potensi kecurangan. Tadi usul Gus Tortor betul. Kalau ada kecurangan foto, rekam, videoin, terus sampaikan. Kalau memang mau disampaikan ke TPD masing-masing dengan senang hati akan kita terima laporannya. Kalau memang ini bukti-buktinya cukup, kita perjuangkan melalui jalur hukum yang sah, begitu kan? Iya. Gitu. Nah, yang paling penting tadi tingkatkan kewaspadaan atas potensi kecurangan ini. Jangan sampai terjadi lagi loh pelanggaran-pelanggaran seperti ini yang mempermalukan nama bangsa kita. Kan seperti itu. Mari sama-sama kita meningkatkan kewaspadaan. Ya. Kalau KPU mungkin sanksi sosialnya tidak seberat orang-orang yang ada di bawah seperti KPPS gitu ya. KPPS bila dia melakukan pelanggaran gitu, itu sanksi sosialnya sangat tinggi. Karena apa? Kita hidup dalam satu lingkungan yang sama. Begitu kita melanggar peraturan atau kita tidak sesuai dengan apa yang terjadi, dan itu akan menjadi pembicaraan yang 5 tahun ke depan gitu untuk kita. Sanksi moral kita lebih berat gitu kan. Nah sekarang, bagaimana sekarang kita mengawasi KPU? Kita punya keluarga, kita punya kelompok alumni, ya kan, alumni SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Keluarga kita pun mungkin ada dari beberapa provinsi di keluarga besar. Gunakan jaringan itu untuk memahami, mengetahui hasil perhitungan akhir di TPS masing-masing. Ambil rekapannya, bentuk, laporkan, dan kita samakan dengan apa yang terjadi di media televisi dan hasil akhir dari KPU. Sehingga nanti semua akan menjadi gamblang. Gitu. Jangan bodoh lah, bukan saatnya untuk bodoh. Jangan saatnya untuk malas. Kalau kita sekarang malas, kita akan tergilas. Luar biasa. Kalau malas akan tergilas ya Pak. Iya, betul. Itu pesannya, itu pesannya Sobat Indo Prime. Kalau malas kita akan tergilas, artinya hal pertama yang harus dipastikan kita lakukan adalah datang ke TPS tanggal 14 Februari untuk menentukan pilihan kita, membentuk masa depan yang lebih baik untuk bangsa Indonesia. Sekian untuk episode kita hari ini. Tetap like, komen, dan subscribe untuk setiap video yang kita upload untuk tetap update di konten kita yang berikutnya. Terima kasih waktunya. Ya, terima Pak Surya dan kasih juga Gus Gemi, Tortor. Gus Sampai Tortor. ketemu lagi.